menelusuri silsilah keturunan Pangeran Jayakarta. Sejarah siapa-siapa saja keluarga Pangeran Jayakarta ini memang nampaknya jarang diungkap. Justru orang Jakarta sendiri dari sarjana peneliti sejarah kedapatannya berputar dahulu ke sejarah keluarga raja-raja di sekitar Jawa, seperti sejarah Babat Cirebon, Banten, dan Mataram. Bahkan makamnya Pangeran Jayakarta pun masih misteri hingga kini di mana saja. Karena hanya terdapat satu, padahal beliau mempunyai keturunan 4 anak. Dan masih ada lagi kerabatnya yang masih disebut termasuk keluarga Pangeran Jayakarta. Dari Wijayakarma dan Tubagus Angke dan kesesepuh Surasawaso di Jakarta, yang bahkan sudah terdapat sejak masa Jakarta masih bernama Batavia di masa pemerintahan Hindia. Hal misterinya berhubungan dengan masa ketika menghadapi penjajah Portugis hingga kemunculan VOC Belanda. Disembunyikannya sebagian dari anak Pangeran Jayakarta juga karena melalui penduduk VOC di Batavia. Dan seperti pengakuan sejarah Belanda, di Batavia juga Belanda mendapatkan gangguan perlawanan Bumiputra dari antara tanggung-tanggung waktu, seperti di daerah lain. Dan dari mana temuan kini pun masih terdapat pimpinan kelompok silat di Jakarta. Hingga ulama tua ternyata juga masih keturunan dari Pangeran Jayakarta. Keluarga Pangeran Jayakarta ditemukan dari website terdiri dari beberapa keturunan yang masih dekat hubungannya kerabatnya, yaitu pertama, keluarga keturunan Fathahillah atau Pangeran Samudra Pasai. Fadilah Khan ialah keturunan dari pernikahan Ki Fathahillah, Bupati I Jayakarta dengan Ratu Ayu Pembayun, janda mendiang Sultan kedua Demak. Yunus atau Pangeran Sabrangler dan Ratu Ayu Pembayun masih putri keturunan kesekian dari istri keempatnya, Nyai Tapasan Ki Sunan Gunung Jati. Yang kedua, keluarga Tubagus Angke. Pangeran Tubagus Angke disebut juga ayahnya berasal dari keturunan Pangeran Cirebon dan ibunya ialah Ratu Winnahon, kakak perempuan dari Maulana Hasanuddin, dari pernikahan Ki Sunan Gunung Jati dengan istri keduanya Nyi Kawunganten. Masih puteri keturunan dari Dipati Surosowan, putra keduanya Prabu Siliwangi. Yang ketiga, keluarga kesepuhan Surosawan dari Ratu Kainten Keraton Khoiba akhir abad ke-18 Masehi. Di Jakarta sejak masa Batavia dari hubungan asal-usul pernikahan Pangeran Muhammad Damin dari cucu Uyut Ratu Kinten, Sultan Ratu terakhir dari Keraton Kahibon akhirnya abad ke-18 Masehi. Waktu akhir abad 15 Masehi, Keraton Kahibon dijadikan pengganti Keraton Surosowan yang hancur rata dengan tanah akibat perbuatan Dendles, dan Keraton Khoiba yang paling lama bertahan hingga awal abad ke-19 Masehi lantaran ditinggalkan. Sedangkan keturunan dari ratu terakhirnya, Ratu Kahinten ke Pangeran Muhammad Damin, pindah ke Batavia lantaran mesti bekerja. Mungkin juga di masa pemerintahan Hindia, Batavia jadi pusat ekonomi dan ibu kota negara Hindia. Waktu itu untungnya Pangeran Muhammad Damin berjaya di Batavia, termasuk diangkat sebagai pegawai tinggi di pemerintahan Belanda mulai menghapus VOC. Di samping tiba-tiba VOC bangkrut. Tapi ada juga penelitian yang memperingkatkan waktu VOC bangkrut, tapi masih ada peninggalan harta-harta korun yang disembunyikan mungkin masih di sekitar Jakarta atau Pulau Andros. Tapi sejak abad ke-16 Masehi hingga ke abad 18 Masehi, juga VOC telah lama menjajah dan menjara harta kekayaan di Indonesia. Maka harta-harta karun itu jika ditemukan masih milik bangsa Indonesia, selayaknya bahkan dari sejak VOC menanamkan kondisi penjajahnya.
Belanda membangun negaranya dari miskin hingga menjadi negara yang bangun dari dasar permukaan laut. Pangeran Muhammad Amin ini ibu dari kakeknya orang-orang Muslim yang juga keturunan Belanda. Maka hingga Pangeran Muhammad Amin rupanya masih sebagai pangeran Brunei tapi Muslim. Bahkan masih hingga di sekitar anak-anaknya yang juga masih para nenek dan kakek ke generasi pribadi. Tapi Pangeran Muhammad Amin justru memilih jodohnya dari putri Jakarta. Kemudian karena istri pertamanya mangkat, tapi sampai berketurunan. Kakek Uyut P. Muhammad Amin menikah lagi dengan sekali lagi putri Jakarta. Kemudian ketika lama bertugas di Rangkas Bitung, menikah putra Rangkas Bitung. Dari tiap istrinya Pangeran Muhammad Amin berketurunan. Makanya keturunan atau keluarga Pangeran Muhammad Amin yang juga sebagai satu-satunya sisa pangeran putra mahkota dari keturunan keraton terakhir Kahibot. Cucut Uyut dari Ratu Khinanten jadinya juga berketurunan banyak di masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan Pangeran Muhammad Amin di awal nikahnya sebanyak memagomi, tapi baru poligami dengan 2 istri setelah lantaran takdir ilahi istri pertamanya mangkat. Dan menurut bagian pengetahuan dan filsafat Islam soal poligami, juga baru boleh jika sudah diizinkan istri terdahulunya. Memang seperti pengakuan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ia juga mengaku hasil produk poligami. Tapi beliau juga tidak mau meneruskan demikian seperti orang-orang tua terdahulunya. Mungkin di hati nurani sebagian bangsawan di masa modern kini pun sama kebanyakan sebenarnya mau mengayomi, tapi juga dengan pilihan yang cocok dan istimewa. Di samping dengan kenyataan berhubungan asal-usul istimewa, bahkan telah dapat diregenerasi kini bangsawan-bangsawan dari Kalaten, Mataram laki-laki atau perempuan. Ada yang bahkan telat mangkat masih di usia muda tapi belum sempat menikah, masih dalam keadaan perjaka atau perawat. Bahkan ada yang telah mangkat di usia masih kanak remaja lantaran kena penyakit yang juga berhubungan dengan pasangan yang dinikahinya. Tapi jika ditinjau dari sejarah dari kronologi keluarga raja-raja yang nampak masih wajar-wajar, soalnya data fisik kesehatannya. Tapi setelah misal fenomena dari Wak Surosawan melalui mengambil pasangan pernikahan, ada yang misal mendapatkan pasangannya kebanyakan dari putih, yang juga ada rawanya ke dalam visi keketurunannya. Tapi jika sudah cinta soal hati, bisa tak mempermasalahkan soal hal ikhwan demikian. Atas seperti di realitis pernikahan ibu dan bapak pribadi yang sebenarnya masih ada hubungan keberabatan antara bangsawan Surosawan dengan kota gede Mataram. Bahkan ibu masih peranakan Surosawan dan kota gede, tapi dari ibu-ibunya atau nenek. Sedangkan menurut terjemah fikih, jika kedapatan hubungan saudara sepupu dari ibu masih boleh menikah. Bahkan sempat pernah masih curiga dan meraguinya juga melalui ucapan tabib malang yang hanya dari ocehan terawangannya. Ketika ditanya soal asal-usul kakek, dijawabnya lurah di desa Kutorajo dan berputra pendekar. Belakangnya wilayah ini juga diketahui dari pemberian lintasan infotainment juga bernama Kutoharjo. Padahal dari sepengetahuan dari bukti nyatanya, dibantu nisannya di pantai Karanganyar pertahanan Kabupaten Kebumen, tercantum namanya dengan gelar Raden Brojo Sotomo, kakek Uyut. Kemudian putranya Raden Mulyo Pranggo, kakek dari bapak. Dan pantai Karanganyar dilihat di peta letaknya persis bersebelahan pantai Bantul, atau juga mungkin Pleret. Bantul tempat makamnya Sultan Agung Adi Prabu Hanyakosumo. Apalagi belakangan juga ditemukan kakek Ermoloya Raportomo, juga meninggalkan pusaka berupa tombak. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.